Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, Akuntansi Sektor Publik, ingin menjelaskan tentang PSAP nomor 2. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Raihana Walia Alaidrus sebagai moderator dan rekan-rekan saya yaitu Aurelia Saripa, Mutia Wahyuni, Ratih Indamawati, dan Tasmiatur Rahma. Selamat menyaksikan. PSAP nomor 02. Laporan realisasi anggaran LRA. Pengertian laporan realisasi anggaran LRA. Laporan realisasi anggaran LRA merupakan salah satu komponen laporan keuangan pemerintahan yang menyajikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding untuk suatu periode tertentu atau laporan realisasi anggaran LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus atau defisit, pembiayaan dan sisa lebih atau kurang. Pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggaran dalam satu periode. Laporan realisasi anggaran sendiri mencakup beberapa unsur yakni pendapatan LRA, transfer, belanja, dan pembiayaan. Untuk ruang lingkup LRA di sini ada 6. Dibagi menjadi 6. 2. Penyajian pendapatan belanja dan pembiayaan dengan basis kas. 2. Berlaku untuk setiap entitas pelaporan yang memperoleh alokasi APBN, tidak termasuk perusahaan negara. 3. Penyediaan realisasi pendapatan belanja dan pembiayaan dengan anggarannya. 4. Akuntansi anggaran. 5. Belanja apropriasi. Dan 6. Pendapatan estimasi. Basis akuntansi singkatan dari basis kas dibagi menjadi 4. Yang pertama, pendapatan diakui pada saat diterima pada rekening kas umum negara atau daerah. 2. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum negara atau kas umum daerah. 3. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat terima kas umum negara atau kas umum daerah. 4. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan kas dari rekening kas umum negara atau kas umum daerah. Halo, aku Ratih akan membacakan tentang struktur laporan realisasi anggaran atau LRA. Nah, LRA ini menyajikan informasi realisasi disandingkan dengan anggaran dalam satu periode meliputi yang pertama ada pendapatan, yang kedua ada belanja, yang ketiga ada transfer, yang ketiga ada surplus atau defisit, yang kelima ada pembiayaan. Nah, yang pertama itu ada pendapatan. Nah, pendapatan merupakan penghasilan yang timbul dari pelaksanaan aktivitas entitas yang normal dan dikenal dengan sebutan yang berbeda, yaitu seperti penjualan, penghasilan jasa, bunga, dividen, royalti, dan sewa. Nah, pendapatan merupakan hal yang penting karena pendapatan adalah objek atas aktivitas perusahaan yang lain. Nah, yang kedua itu ada belanja. Nah, belanja ini adalah semua pengeluaran yang diterbitkan oleh SP2D yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
Belanja merupakan unsur atau komponen penyusunan laporan realisasi anggaran atau LRA. Nah, yang ketiga itu ada transfer. Nah, transfer ini adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas, pelaporan dari atau kepada entitas lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. Yang keempat itu ada surplus atau defisit. Nah, surplus ini istilahnya yang digunakan apabila jumlah pemasukan lebih besar ketimbang pengeluaran. Sedangkan defisit itu istilah yang digunakan bila mana pengeluaran lebih besar dari pemasukan. Nah, surplus dan defisit kas sering menjadi istilah yang digunakan pemerintah dalam menggambarkan perekonomian negara. Nah, surplus atau defisit selisih lebih atau kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan. Nomor 6 ada pembiayaan atau financing. Adalah setiap penerimaan atau pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan atau akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup. Tujuan kebijakan akuntansi pembiayaan adalah untuk mengatur pelakuan akuntansi pembiayaan dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Penerimaan pembiayaan terdiri dari yang pertama, penerimaan pembiayaan terdiri dari silpa TA sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. Yang kedua, penerimaan pinjaman daerah dan obligasi daerah. Yang ketiga, penerimaan kembali pemberian pinjaman. Selanjutnya ada slide akuntansi anggaran. Akuntansi anggaran ialah catatan keuangan yang berisi daftar perencanaan pengeluaran beserta perkiraan biayanya dan dibandingkan dengan pengeluaran sebenarnya atau yang telah terrealisasi. Anggaran pendapatan disebut estimasi pendapatan yang dijabarkan menjadi alokasi estimasi. Anggaran belanja disebut apropriasi yang dijabarkan menjadi otorisasi kredit anggaran. Anggaran pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan. Akuntansi pendapatan. Pendapatan adalah semua penerimaan rekening kas umum negara atau daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan dan keuntungan yang umumnya diakui ketika yang pertama telah direalisasi atau dapat direalisasi, yang kedua telah dihasilkan atau telah menjadi pendapatan yang dikatakan telah direalisasi atau realize jika barang atau jasa telah dipertukarkan dengan kas. Pengakuan pendapatan adalah saat di mana pendapatan itu dapat dicatat atau dimasukkan dalam laporan laba rugi. Pendapatan dapat diakui dengan beberapa metode seperti metode realisasi, metode sebelum realisasi, dan metode setelah realisasi. A. Pendapatan pertukaran versi IPSAS 9 antar pihak bebas dan berpengetahuan. Terkurangi potongan penjualan, termasuk piutang atau terdiskonto nilai waktu dari uang. Pendapatan pertukaran diukur pada nilai wajar imbalan diterima, sesuai para 14, 15, dan 16 IPSAS 9. Barter sedapat mungkin diukur pada nilai wajar barang atau jasa diterima, diukur pada nilai wajar barang atau jasa diberikan. Bila tak terdapat informasi nilai wajar barang atau jasa diterima, tersesuai tambahan pembayaran atau penerimaan tunai atau transaksi tukar tambah. B. Pengukuran pendapatan transaksi non pertukaran IPSAS 23 menyatakan bahwa pendapatan non pertukaran diukur yang pertama dengan kenaikan aset pada entitas, yang kedua aset pajak berdasar nilai wajar tanggal perolehan aset, yang ketiga pendapatan pembebasan utang sebesar jumlah dibebaskan, yang keempat pendapatan denda atau fine,
diakui berdasar estimasi terbaik aliran masuk. Dan yang kelima, penerimaan ahli SD atau bequest setara hadiah dan donasi paid diukur pada nilai wajar aset atau tagihan. Yang ke-C, akuntansi pengakuan transaksi non pertukaran IPSAS 23 menetapkan bahwa yang pertama, pendapatan pajak diakui pemerintah. A. Sesuai hukum positif perpajakan untuk tiap jenis pajak. B. Pendapatan pajak diakui sebagai aset tak kalah sesuai persyaratan peristiwa kena pajak dan tak kalah syarat pengakuan aset hasil pajak terpenuhi. C. Pendapatan pajak CEQI hasil pungutan tidak diakui pemerintah. CEQI Dirjen Pajak sebagai pemungut sebagai pendapatan direktorat, namun diakui negara CEQI BUN sebagai pendapatan negara dan aset. D. Pajak dipungut berbasis tujuan khusus tidak diakui sebagai pendapatan pajak sampai seluruh syarat pemasukan khusus tersebut terpenuhi, kecuali terdapat syarat munculnya liabilitas pemerintah akibat pungutan bertujuan khusus tersebut. 2. Terkait pengakuan pendapatan non pertukaran, mungkin terdapat konsekuensi pengakuan awal liabilitas berdasar estimasi terbaik besar pembesaran kewajiban ini. 3. Aset dan pendapatan transfer termasuk hibah, pembebasan hutang, bequest, hadiah, sumbangan, donasi berbentuk barang atau jasa diakui saat penerimaan pendapatan denda atau fines, pengadilan atau pembayaran di bawah tangan atau di luar pengadilan diterima pemerintah, diakui sebagai pendapatan denda dengan aset bentuk tunai atau piutang denda. Yang keempat, pendapatan waris atau bequest atau hak tagih pada pewaris diakui sebagai pendapatan negara apabila memenuhi segala syarat piutang kepada almarhum atau pewaris. Yang kelima, hadiah dan donasi diterima negara diakui pada nilai wajar saat diterima. Yang keenam, bila negara menerima berbagai jenis jasa profesional atau servis in-kind, tidak wajib diakui sebagai pendapatan dan atau sebagai aset. Akuntansi belanja. Definisi belanja menurut Peraturan Perundang-undangan Nomor 24 Tahun 2005 adalah sebagai berikut. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum negara atau daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Definisi lain dari belanja ini adalah seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagai berikut. Belanja adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. 1. Akuntansi transaksi belanja SKPD. A. Transaksi belanja di SKPD dicatat oleh petugas penatausahaan keuangan PPKD, PPK, SKPD. Transaksi ini dicatat harian pada saat kas dibayarkan oleh bendahara pengeluaran atau pada saat menerima tembusan bukti transfer ke pihak ketiga. Yang B. Koreksi atas penerimaan kembali belanja yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dicatat sebagai pengurangan belanja. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi belanja dicatat sebagai pendapatan lain-lainnya. Yang C. Akuntansi belanja dilaksanakan berdasarkan ajas bruto. Untuk transaksi belanja modal, pencatatan dilakukan secara square, yaitu dicatat dengan 2 jurnal. 1 jurnal untuk mencatat belanja. Yang D. Transaksi belanja di SKPD dilakukan dengan 2 cara, yaitu yang pertama, pembayarannya dengan SP2D, UP, atau GU, atau TU. Yang kedua, pembayarannya dengan SP2D, LS. Transaksi penerimaan pihak ketiga merupakan transaksi transitoris berupa penerimaan kas pihak ketiga yang sifatnya titipan dan harus diakui sebagai utang. Yang kedua, akuntansi transaksi belanja PPKD. A. Transaksi belanja di PPKD dicatat oleh petugas penatausahaan keuangan PPKD, PPK, PPKD. Transaksi ini dicatat harian pada saat kas dibayarkan oleh bendahara pengeluaran atau pada saat
menerima tembusan bukti transfer ke pihak ketiga. Yang B, koreksi atas penerimaan kembali belanja yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dicatat sebagai pengurangan belanja. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi belanja dicatat sebagai pendapatan lain-lain. Yang C, akuntansi belanja dilaksanakan berdasarkan ajas bruto. Yang D, untuk transaksi belanja modal, pencatatan dilakukan secara quarterly, yaitu dicatat dengan 2 jurnal. Satu jurnal untuk mencatat belanja dan yang lainnya untuk mencatat aset yang diperoleh dari transaksi belanja modal tersebut. Yang E, transaksi belanja di PPKD dilakukan dengan 2 cara, yaitu yang pertama pembayarannya dengan SP2D, UP atau GU atau TU. Yang kedua pembayarannya dengan SP2D LS. Transaksi penerimaan pihak ketiga merupakan transaksi transitoris berupa penerimaan kas dari pihak ketiga yang sifatnya titipan dan harus diakui sebagai utang. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.